Perkenalkan, nama saya Safrina Oktaviana Sinaga, NPM 205000048. Dan teman saya, Nama saya Sonia Arnisa Siregar, NPM 205000013. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengelola persediaan bahan baku. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan merupakan bahan utama dalam proses pembuatan produk. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan baku yang dipakai atau dikorbankan dalam proses produksi untuk memperoleh produk jadi atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap diolah. Sistem pembelian bahan baku. Yang pertama, prosedur permintaan bahan baku. Dan yang kedua, prosedur order pembeli. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Dan yang kelima yaitu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Yang selanjutnya yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Yang pertama, harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah biaya dikurang biaya pembelian dikurang biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Yang kedua, potongan tunai atau cash diskon diberlakukan sebagai pengurang terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Dan yang ketiga yaitu biaya angkut. Unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Pembelian membuat tarif pembebanan biaya pembelian untuk dibebankan pada bahan baku yang dibeli dengan cara yang pertama yaitu jumlah biaya tiap bagian yang terkait dengan transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlah data anggaran. Dan yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagikan bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan biaya. Metode penentuan bahan baku. Harga pokok persediaan bahan baku meliputi seluruh biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut pada tempat atau keadaan yang siap untuk diolah menjadi produk jadi. Yang termasuk harga pokok bahan baku yang dibeli adalah yang pertama yaitu harga faktur, yang kedua biaya angkutan, dan yang ketiga biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha mendapatkannya seperti biaya pemesanan atau asuransi. Perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Dan yang ketiga, biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Dan yang kedua, biaya angkut diberlakukan sebagai unsur BOP. Diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Penentuan harga pokok bahan baku. 1. MTKP atau LIFO, bahan baku yang terakhir masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku pertama yang dipakai. 2. MPKP atau FIFO, harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku pertama dipakai. 3. Metode rata-rata bergerak, harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. 4. Metode biaya standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. 5. Metode identifikasi, yaitu bahan yang di gudang diberi tanda tentang beberapa bahan baku yang diapai dengan yang dibeli. Masalah yang berhubungan dengan bahan baku. A. Sisa bahan atau scrap. Masalah akuntansinya adalah perlakuan hasil penjualan sisa bahan. 1. Hasil penjualan diperlakukan sebagai pengurangan BBB yang dipakai dalam pesanan. 2. Hasil penjualan sisa bahan diperlukan sebagai pengurangan BPO yang sesungguhnya. 3. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. B. Produk cacat atau defective goods, produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomi dapat dipergunakan lagi menjadi produk jadi. Adapun soal diskusi dari kami yaitu
PT Makmur membeli 2 jenis bahan baku sebagai berikut. A. Bahan baku A sebesar 6.000 kg dengan harga 2.200. B. Bahan B 8.000 kg dengan harga 1.600. Biaya angkutan yang dibayar untuk kedua bahan tersebut berjumlah 350.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah A. Alokasi biaya angkut untuk tiap jenis bahan. B. Harga pokok per kilogram bahan baku. Dengan asumsi biaya angkut dialokasikan berdasarkan A. Perbandingan kuantitas bahan yang dibeli. B. Perbandingan harga faktur yang dibeli. Penyelesaiannya atas dasar perbandingan kuantitas tiap jenis yang dibeli. Bahan baku A 6.000 kg dikali 2.200 sama dengan 12.300.000 rupiah. B 8.000 kg dikali 1.600 sama dengan 12.800.000 rupiah. Alokasi biaya angkut bahan A 6.000 kg dibagi 15.000 kg dikali 350.000 sama dengan 140 juta ribu rupiah. Biaya angkut A per kilogram 140 juta dibagi 6.000 kg sama dengan 23,33. B. Harga pokok bahan baku 2.200 ditambah 23,33 2.223,33. Atas dasar harga faktur, alokasi biaya angkut bahan A 12.300.000 dibagi 25.100.000 dikali 350.000 sama dengan 171,513. 171,513 dibagi 6.000 kg hasilnya 0,28. Harga bahan baku yang diangkat 2.200 ditambah 0,273 sebesar 2.200,28. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.